Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Nah, yang pertama, apa sih logaritma itu? Jadi logaritma merupakan inverse dari eksponen atau kebalikan dari eksponen. Jadi ingat, eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Nah, perhatikan. Ini ada bilangan berpangkat, kita masukkan ke logaritma, maka modelnya seperti ini. Jadi kalau ada bilangan berpangkat A pangkat C sama dengan B, dibawa ke bentuk logaritma, maka dia akan menjadi A logaritma B sama dengan C. Nah, di sini A-nya harus lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 0, dan B harus lebih besar dari 0. Kemudian A ini adalah bilangan pokok logaritma atau biasa disebut basis, bilangan basis. Kemudian B-nya adalah numerus atau bilangan yang dilogaritmakan. Nah, kita masuk contoh. Di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Jadi perkalian 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Kalau kita masukkan ke bentuk logaritma, maka menjadi 2 logaritma 8, hasilnya adalah 3. Contoh yang kedua, 10 pangkat 4 atau 10 kali 10 kali 10 kali 10, hasilnya adalah 10.000. Nah, dibawa ke bentuk logaritma, maka menjadi 10 log 10.000 sama dengan 4, atau log 10.000 sama dengan 4. Ingat ya, 10 log atau apabila basisnya di sini 10, maka tidak perlu kita tulis. Modelnya menjadi seperti ini. Saya ulangi. Kalau A atau basis atau bilangan pokoknya 10 log 10.000, maka 10 ini dihilangkan. Jadinya log 10.000. Jadi apapun di sini bilangannya, misalnya log 10.000, log 2, log 3, tidak ada basisnya, maka itu berarti 10. Basisnya adalah 10. Ya, jadi di sini 10 log 10.000 hasilnya adalah 4. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat atau teorema logaritma. Nah, di sini sifat logaritma ada 10. Silakan diperhatikan. Untuk sifat yang pertama, di sini basisnya adalah P, bilangannya AB. P logaritma A kali B, maka kita bisa uraikan menjadi P logaritma A ditambah P logaritma B. Begitupun sebaliknya, kalau soalnya seperti ini, P logaritma A tambah P logaritma B, kita bisa ubah menjadi P logaritma A kali B. Jadi, kalau dari perkalian, logaritma ini diuraikan menjadi penjumlahan. Nah, selanjutnya sifat kedua, ini pembagian. Kalau pembagian, maka dia menjadi pengurangan. Jadi P log A per B itu sama dengan P log A dikurang P log B. Nah, sebaliknya begitu juga, dari pengurangan bisa menjadi pembagian. Selanjutnya P logaritma A pangkat N. Itu sama dengan N kali P logaritma A. Jadi ketika bilangan di sini berpangkat, maka pangkatnya kita pindahkan ke depan. Selanjutnya sifat keempat, A log B itu sama dengan, bisa kita uraikan menjadi P log B per P log A. Dan untuk sifat kelima, 1 per A log B, ini dari penyebut bisa menjadi pembilang dengan catatan bilangan basisnya berubah menjadi bilangan yang ada di logaritma. Jadi A dan B ini bergantian, ini menjadi pembilang dari penyebut. Selanjutnya untuk sifat keenam, A pangkat N
log B pangkat M itu sama dengan M per N kali A log B. Dan untuk sifat ketujuh, A pangkat A log B sama dengan B. Jadi kalau di sini A sama dengan basis di logaritma di sini, maka hasilnya langsung B. Kemudian P logaritma 1, jadi logaritma 1 itu hasilnya 0. Dan ini A log A sama dengan 1, misalnya 2 logaritma 2, maka hasilnya 1. Kalau basis sama dengan bilangan yang di logaritmakan sama, maka hasilnya adalah 1. Kemudian sifat yang terakhir, P log A dikali A log B, jadi ketika bilangan di sini sama, maka hasilnya P log B. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, contoh nomor 1. 2 logaritma 24 ditambah 2 logaritma 3 kurang 2 logaritma 9. Maka lihat di sini ada tambah, di sini ada kurang. Kita ambil sifat 1 dan sifat kedua. Nah, ini menjadi 2 logaritma, karena di sini tambah maka kita kalikan 24 kali 3. Kemudian karena di sini kurang, maka kita masukkan ke sini sifat kedua per 9. 24 kali 3 per 9 hasilnya adalah 8, maka di sini 2 log 8 sama dengan 2 logaritma. Kita ganti 8 menjadi 2 pangkat 3. Kenapa kita ganti menjadi 2 pangkat 3? Supaya di sini kita ke sifat yang ke-9. 2 log 2 itu hasilnya 1. Kemudian ini sifat ketiga. Ingat, kalau ada pangkat di sini maka pangkatnya ke depan. Jadi 3 ini ke depan. 3 kali 2 log 2 itu 1, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di sini logaritma 5 tambah logaritma 4 kurang logaritma 2 tambah logaritma 10. Perhatikan tandanya, di sini tambah, kurang, tambah. Lihat sifat 1 dan 2. Nah, di sini yang tambah ini kita kalikan jadi 5 kali 4 kali 10. Di sini karena yang kurang cuma 1, maka di sini per 2. 5 kali 4 kali 10 per 2 hasilnya adalah 100. Logaritma 100 itu adalah log 10 pangkat 2. Ingat, kalau pangkatnya di sini maka kita bawa ke depan. Ini N P log A. Nah, logaritma 10 itu adalah 1. Kenapa 1? Karena kalau di sini tidak ada basisnya. Maka ini adalah 10. 10 log 10 itu hasilnya adalah 1. Jadi 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Saya berharap bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.